Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, seorang warahmatullahi ukti orang tuanya bercerai dan sejak kecil dia ikut ibunya dengan bapak sambungnya. Alhamdulillah hubungan sangat baik. Ayah kandungnya tinggal jauh di Sulawesi. Ketika Uti ini menikah karena kondisi pandemi, akhirnya tidak memungkinkan ayah kandungnya hadir dan dinikahkan oleh wali hakim. Usia pernikahan mereka saat ini sudah 1 tahun dan belum dikaruniai anak. Hubungan antara ayah kandungnya tidak berlanjut setelah pernikahan mereka. Mohon doanya Ustadz dan bagaimana baiknya untuk hubungan dengan ayah kandung, untuk saran agar memohon restu agar segera diberi anak-anak soleh dan soleha. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Nanti mungkin perlu ditanyakan ya. Bicara pernikahan, maka di antara syarat sahnya pernikahan adanya wali. Kalau walinya nggak bisa datang, maka sang wali perlu mewakilkan. Dia wakilkan atau sekarang mau nikah dengan jarak jauh pun dengan teknologi yang ada, selama ada keamanan untuk keamanan benar-benar yang menikahkan adalah walinya ya, maka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau tadi dikatakan yang menikahkan kok bisa wali hakim gitu. Apakah memang bapaknya sudah menyerahkan kepada hakim, maka nggak ada masalah, pernikahannya sah. Tapi kalau ternyata enggak, bapaknya nggak menyerahkan, wali yang sebenarnya tidak menyerahkan. Jadi takut ada miss di sini. Karena terkadang ada orang-orang yang mengatakan bapaknya nggak ada, sudah mati, bapaknya udah hilang gitu seperti. Akhirnya hakim yang menikahkan. Tapi kalau sudah dilimpahkan kepada hakim maka pernikahannya sah. Tapi kalau enggak, tolong dicari tahu. Kok bisa dilimpahkan kepada hakim? Bagaimana menjaga hubungan baik sama bapaknya sendiri? Ini jamaah. Pernikahan itu kenapa termasuk salah satu amalan yang dicintai oleh iblis. Karena biasanya perceraian ya, bukan pernikahan. Perceraian itu kenapa perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Karena biasanya orang kalau bercerai itu silaturahim putus. Anak itu nggak kenal sama bapaknya, tuh nggak kenal sama ibunya. Kalau sang anak ikut sama bapaknya, sang bapak perceraiannya nggak baik-baik sama ibunya, maka dia akan membuat anaknya benci sama ibunya. Ibumu tuh pelacur, umpamanya. Ibu, dia jelek-jelekin. Akhirnya sang anak nggak pengen kenal sama ibunya. Sebaliknya, ketika sang anak ikut sama ibunya, ibunya mengatakan bapakmu itu selingkuh, ini itu macam-macam umpamanya. Nggak peduli sama engkau, nggak ngasih nafkah sama engkau. Akhirnya anak benci sama bapaknya dan nggak mau tahu sama bapak. Disinilah iblis berhasil. Padahal perceraian itu disyariatkan dalam agama kita, ya ini diperbolehkan ketika memang diperlukan untuk bercerai. Tapi tidak seperti yang sering kita ngelihat. Anak mau jumpa sama bapaknya nggak bisa, bapak mau jumpa sama anaknya nggak mungkin, ribut sudah jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Lanjutkan pernikahan dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik-baik. Sudah nggak bisa lanjut, pisah sudah. Salah semua berbuat kesalahan. Maka nasihat ana buat ukhti, engkau perlu minta maaf sama bapak. Kalau memang bisa datang ke sana, berangkat ke sana nanti setelah pandemi umpamanya. Kalau sekarang nggak bisa, mungkin kirim hadiah apa. Apalah yang bisa dilakukan. Karena tetap itu bapakmu. Sampai kapanpun engkau adalah putrinya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.